Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dituliskan oleh @0point. Sebelum kita masuk ke kisahnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasami'ul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Rambutnya ikal, panjang, kusut, terurai hingga ke lantai. Wajahnya penuh luka. Mulutnya robek, lehernya setengah sobek. Tubuhnya berlendir dan berbau amis. Tadi malam dia baru menghampiri dan bilang, "Dia milikku." Tadi malam temanku telepon menceritakan hal yang baru aja menimpa dia dan istrinya yang sedang hamil. Aku memutuskan untuk mengangkat ini di thread. Barangkali teman-teman di sini bisa membantu si dia yang terus menghantui untuk suatu tujuan. Kejadian ini dimulai kurang lebih sejak 7 bulan lalu. Saat temanku ini baru menikah dengan wanita yang kita sebut saja namanya Rika. Setelah perkenalan singkat, mereka memutuskan menikah dan tinggal di sebuah apartemen di daerah Bandung. Suatu ketika, saat berhubungan badan dengan kondisi lampu dimatikan, temanku mendapati wajah Rika seketika secara perlahan berubah menjadi tua, seperti nenek-nenek, kemudian menjadi menghitam dan menyeramkan. Temanku kaget, dia mengerjapkan matanya, lalu wajah istrinya kembali lagi seperti biasa. Dia mencoba berpikiran positif, menganggap itu hanya halusinasi saja. Tetapi sejak saat itu, kejadian demi kejadian aneh menimpa mereka. Suasana apartemen mereka menjadi mencekam dan sering mendapatkan gangguan. Setiap malam terdengar suara wanita tertawa dan menangis di balkon. Sampai suatu malam, sekitar pukul 3 pagi, temanku sedang bekerja di meja yang terletak di dekat balkon. Pintu balkon yang sudah terkunci itu, tiba-tiba knopnya naik turun, seperti sedang ada yang berusaha membuka. Sontak dia kaget. Matanya terus menatap lurus ke arah balkon tanpa berani mendekat. Knop pintu itu berhenti naik turun. Kali ini turun secara perlahan. Kemudian pintu balkon tersebut terbuka. Dia berjalan pelan mendekat. Tapi di balkon tidak ada siapapun. Bulu kuduknya merinding seketika. Dia buru-buru balik ke kamar kemudian menelponku. Pagi-pagi buta, aku ditelepon. Untung masih belum tidur. Dia cerita tergesa-gesa seperti dirinya sedang dalam situasi yang benar-benar terancam. Aku coba menenangkannya dan bilang besok selepas kerja akan berkunjung ke apartemennya. Ba'da maghrib, sekitar pukul 19, dia menjemputku di parkiran basement. Lalu kita menaiki lift ke lantai apartemennya. Lift yang kita naiki membuka 2 kali. Lalu saat turun juga menutup 2 kali. Temanku sontak ketakutan. Merinding, katanya. Baru juga duduk di sofa, dia sudah tak henti-hentinya menceritakan kejadian demi kejadian aneh yang menimpanya hampir setiap malam. Gangguan-gangguan yang bahkan semakin hari kian frontal. Aku bukan orang bisa atau indigo, bukan. Aku hanya bisa merasakan keberadaan mereka dan sesekali melihat mereka. Aku juga tidak tahu kenapa, tapi teman-temanku setiap mengalami kejadian mistis selalu mencari aku, padahal aku tidak juga bisa memberikan solusi. Malam itu, aku tidak melihat apapun di dalam unit apartemennya, tapi aku melihat sosok wanita tinggi besar dengan bola mata merah. Rambut menjuntai ke lantai, dan kuku-kuku panjang, dan mulut yang sobek berdiri mentok di lorong apartemen. Sosok itu menatap kami dari jauh. "Kamu berdoa ya, coba ngaji. Istrimu lagi hamil, jadi wangi.
banyak yang ngedeket, ucapku pada temanku. Tapi saat pulang, aku berjalan di lorong dan bertemu sosok itu lagi. Dalam hati aku membatin dan mengucap, "Kamu jangan ganggu temanku, awas." Kemudian aku masuk lift. Lift itu membuka 2 kali. Asli aku merinding dan juga aku jadi keringetan. Sosok itu berdiri di depan lift dan pintu lift tidak mau menutup meski sudah aku pencet tombolnya. Aku tidak berani menatap. Auranya kuat. Aku takut gak kontrol. Mataku hanya menatap ke bawah sambil terus memencet tombol lift dan lift pun tertutup. Aku lega. Tapi kemudian sosok itu terdengar membisik kuat sekali di telingaku. "Dia milikku." Aku kaget setengah mati. Astagfirullah. 2 hari berselang temanku telepon lagi. Dia menceritakan kalau istrinya sudah jujur kalau dulu pernah pergi ke dukun karena merasa diganggu atau dikerjai oleh temannya sendiri. Kemudian dukun itu menyuruhnya melakukan ijab ritual dan dibekali azimat seperti di gambar ini. Teman-teman nanti bisa lihat ya. Tapi sejak lama, orang yang mengenali dia dengan dukun tersebut mengatakan kalau dukun itu nggak bener. Rika memutuskan hubungan sepihak dengan dukun itu tapi belum tahu gimana cara melepas azimat hasil ritual yang pernah dia lakukan. Orang pintar yang menolong teman Rika itu juga akhirnya membantu Rika, memberikan air garam untuk dipel di apartemennya. Katanya, sosok wanita yang mengganggu di apartemen itu adalah sosok Kunti yang ikut hasil dari ritual itu. Aku hanya menyarankan untuk terus mengaji tiap malam dan jangan meninggalkan istrinya sendiri di kala malam. Aku meminta dia untuk membuang azimat itu, tapi temanku ketakutan. Akhirnya aku menawarkan bantuan untuk membuangkannya. Saat aku ingin membakar azimat itu, aku bertemu dengan sosok wanita Kunti itu. Aku coba bicara baik-baik, memintanya untuk tidak mengganggu. Entah karena aku yang tidak bisa komunikasi dengan makhluk itu atau apa, pokoknya makhluk itu hanya tertawa keras banget melengking, soalnya kayak ngetawain aku. Aku coba gak peduli, sampai sosok itu hilang sendiri. Aku gak tahu apa yang berikutnya terjadi. Sampai seminggu kemudian, temanku mengabari kalau dia memutuskan untuk pindah dan membeli rumah di pinggiran Bandung Selatan. Hampir 6-7 bulan kami gak ada kontak komunikasi, karena pandemi juga. Tapi tiba-tiba tadi malam, dia menghubungi aku lagi. Dan teman-teman tahu, masih berurusan dengan makhluk yang sama. Bahkan kali ini makin parah. Dan Rika, istrinya sedang hamil besar. Aku merinding nulis ini nih. Pada saat itu sebelum aku melanjutkan tulisan ini, aku telepon dia dulu nih untuk izin bagian-bagian apa aja yang boleh diceritakan dan tidaknya. Oh ya, untuk teman-teman Indigo atau yang bisa tolong bantu temanku ya. Nanti aku ceritain lagi detailnya. Dan setelah treat ini aku selesaikan, aku masih kasih tahu cerita-cerita yang pernah mereka yang tak terlihat. Aku mau buat live treat juga tentang peristiwa yang sedang banget sekarang dialami. Ya, kemudian aku lanjut dulu diskusi ke temanku, karena ada beberapa privasi beliau yang perlu aku izin dulu. Setelah itu aku langsung lanjut treat ini sampai tuntas. Barangkali teman-teman Indigo atau kalian yang punya teman Indigo bisa dibantu. Dan kejadian ini baru 3 hari kemarin ya. Pada saat itu ini treat ditulis tanggal 16 Juli 2021. Kejadian ini baru 3 hari kemarin terjadi di rumah baru mereka di pinggiran Bandung Selatan. Selama tinggal di sini, fenomena gangguan serupa seperti suara-suara, barang jatuh, ketukan pintu dan suara anak ayam di tengah malam masih sering terjadi. Suara anak ayam. Sampai puncaknya 3 hari lalu, kawanku, kita sebut namanya Tony, mengalami gangguan yang menguras energi raganya. Rumah tipe 45 atau 70 meter persegi itu mereka tempati hanya berdua, plus bersama janin yang berusia 6-7 bulan dalam kandungan Rika. Saat malam hari, Tony tertidur. Tengah malam dia terbangun karena merasa hawa panas. Lalu dia mendapati Rika sedang duduk di sudut pojok kamar sambil menyisir. Mukanya rapi. Rambut yang disisir Rika malah menjadi kusut dan berantakan.
kamu gak tidur?" tegur Tony. Rika tak menjawab dan terus menyisir. Gak tidur?" tegurnya sekali lagi dengan suara lebih tegas. Rika tersenyum. Kemudian perlahan ia tertawa keras melengking. Sontak Tony tercengang. Dia merasa ada yang tidak beres. Tanpa pikir panjang, Tony memberanikan diri mendekati istrinya yang dia yakini sedang kerasukan makhluk gaib. "Hei, siapa kamu? Keluar dari tubuh istri saya!" sentak Tony. Namun suara Rika semakin tertawa keras. Tony mendekap erat tubuh Rika, khawatir gerakan Rika melukai janinnya. Tony tak henti merapalkan ayat-ayat doa. Namun sosok itu tak bergeming dan terus saja tertawa. Astagfirullahaladzim. Tony terbangun tersentak. Ternyata dia hanya mimpi. Tony mengatur ritme jantungnya yang berdetak cepat. Rika terbangun. "Kenapa, Mas?" tanya Rika. Tony bingung menjelaskannya. Tiba-tiba suhu ruangan berubah menjadi panas lagi. Terdengar suara rintihan tangisan wanita dari ruang tamu yang perlahan suara tangis itu berubah menjadi tertawa bengis. Rika langsung memeluk Tony dari belakang karena ketakutan. Dengan waspada, mata Tony terus menatap ke arah pintu kamar yang terbuka sembari terus merapalkan doa. "Rika." Sosok itu memanggil nama Rika dengan nada mengayun. Terdengar suara geseran kaki yang semakin mendekat. "Rika." Dia memanggil lagi. Setiap suara panggilan itu membuat tubuh Rika melemas seperti kehilangan kendali diri. "Sayang, kontrol sayang." Tony terus menguatkan istrinya agar mempertahankan fokus dan kendali tubuhnya. "Bangsat, sini berurusan sama Aing, jangan sama istri Aing." Tony mulai kehilangan akal menghadapi sosok makhluk itu yang terus saja menerornya. "Rika." Sosok itu semakin mendekat. Wajahnya penuh luka, mulutnya robek dan setengah lehernya sobek. Jadi kepala sosok itu miring ke kiri. Tubuhnya penuh lendir sampai ke lantai. Sosok itu semakin mendekat, sementara Tony hanya bisa pasrah menghadapinya. Makhluk bengis itu tertawa melengking. Tangannya yang berlendir memegang wajah Tony. Kepalanya bergerak kasar menatapi seluruh wajah Tony. Kemudian kuku panjangnya seketika dengan cepat menusuk leher Tony. Tony tersentak terbangun. Lagi-lagi dia hanya mimpi. Tony melihat ke arah sisi kirinya. Rika tidak ada di kasurnya. Sayang. Tony memanggil-manggil Rika. Tiba-tiba dia terkejut melihat Rika menempel merayap di langit-langit kamar dan meloncat ke bawah, menerkam tubuh Tony. "Dia milikku," bentak makhluk bengis itu dengan suara berat. Sayang bangun." Samar-samar suara Rika membawa Tony ke kendali sadarnya. Tony terbangun lagi. Dia mengalami mimpi 3 lapis. Astagfirullahaladzim. "Kamu kenapa?" Suara lembut Rika meyakinkan Tony bahwa kali ini dia benar-benar sudah bangun. "Sayang, aku mimpi." Tony menceritakan mimpinya pada istrinya. Rika tak bisa berkata apa-apa. Dia menyesali perbuatannya sekaligus merasa ketakutan. Apalagi saat ini ada janin yang sedang dikandungnya. Malam itu juga sekitar pukul 2, Tony menelpon aku lagi untuk menceritakan peristiwa yang baru aja dialaminya. "Tolong gue bro, gue perlu cari bantuan," ujar Tony padaku. Aku bingung bagaimana menanggapinya. Aku memintanya untuk tenang. Aku merasa peristiwa ini seperti sebab akibat dari ijab ritual Rika terdahulu, dan mungkin ada rantai perjanjian yang perlu diputus. Aku tidak paham mengenai hal tersebut. Tony dan Tika meminta bantuan orang yang paham. Kemudian aku meminta izin padanya untuk membuat akun ini dan menceritakan peristiwa yang dialaminya selama hampir 8 bulan ini, dengan harapan ada teman-teman indigo atau spiritualis di sini yang bisa bantu temanku. Sampai saat ini, Tony dan Rika masih mencari pertolongan. Barangkali ada teman-teman di sini yang bisa dan berkenan untuk membantu tolong. Ini pada bulan Juli tanggal 16 terakhir ya.
Dan treat kali ini sampai di sini. Terima kasih. Semoga dari sini bisa mendapat pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah.